Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan menciptakan ekuitas merek. Nama saya Aninda Madia Sabita, NIM 2241258339. Saya Desi Natalia, NIM 224125935. Yang pertama, definisi ekuitas merek. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa jadi salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka pada para pesaing. Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Selanjutnya terdapat peran merek. Merek memiliki peran berharga bagi suatu perusahaan. Yang pertama, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran terhadap produk. Merek membantu mengatur pencatatan, persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Fungsi merek bagi perusahaan. Yang pertama, merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli merasa puas, yang puas dapat dengan mudah memilih produk kembali. Yang kedua yaitu loyalitas merek, memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan. Yang ketiga, merek juga dapat menciptakan penghalang yang mempersulit perusahaan lain memasuki pasar, karena penetapan merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Bagaimana cara menetapkan merek sebuah produk? Merek adalah entitas perseptual yang berakar dalam realitas tetapi mencerminkan persepsi dan kebiasaan konsumen. Penetapan merek atau branding adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antar produk. Penetapan merek menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan jasa dengan cara yang menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya memberikan nilai bagi perusahaan. Agar strategi penetapan merek berhasil dan nilai merek dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan bahwa ada perbedaan berarti di antara merek dalam kategori produk. Mendefinisikan ekuitas merek. Yang pertama terdapat ekuitas merek atau brand equity, yaitu nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan merek dan probabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Yang kedua, terdapat ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu consumer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Selanjutnya terdapat pengetahuan atau merek atau brand knowledge. Brand knowledge terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan suatu merek.
Model ekuitas merek dibagi menjadi 4. Yang pertama, penilaian aset merek. Agen periklanan Young and Rubicam (YNR) mengembangkan sebuah model ekuitas merek yang disebut penilaian aset merek, brand asset valuator. Yang kedua, brand. Konsultan riset pemasaran Millward Bourne dan WPP mengembangkan model kekuatan merek brands. Menurut model ini, merek mengikuti sederetan langkah-langkah yang berurutan masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Yang ketiga, model Aker. Menurut Aker, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan janji merek kepada pelanggan, sebuah citra merek yang aspirasional. Yang keempat, model resonansi merek. Model resonansi merek memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Penilaian aset merek atau brand asset valuator. Ada 5 komponen atau pilar dari ekuitas merek menurut BAV. Nilai masa depan merek yaitu terdiri dari diferensiasi atau differentiation, yaitu mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Yang kedua, terdapat energi, yaitu mengukur arti momentum merek. Yang ketiga, terdapat relevansi, yaitu mengatur cakupan daya tarik merek. Selanjutnya, kinerja masa lalu, yang terdiri dari harga diri, mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Selanjutnya, pengetahuan atau knowledge, yaitu mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Membangun ekuitas merek. Ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek adalah: yang pertama, pilihan awal untuk elemen identitas merek yang membentuk merek seperti nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, logo, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain, orang, tempat, atau barang. Mengelola ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. 1. Penguatan merek. Merek perlu dikelola dengan sesama agar nilainya tidak menyusut. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran secara konsisten menyampaikan arti suatu merek. Yang kedua, revitalisasi merek. Perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi keberuntungan merek. Hal pertama yang harus dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang dipakai sebagai langkah awal. Merencanakan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek atau brand strategy. Perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijual. Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Istilah merek. Yang pertama, perluasan merek atau brand extension adalah produk baru yang diperkenalkan dengan merek yang sudah ada. Yang kedua, submerek yaitu subbrand adalah perluasan merek ketika pemasar menggabungkan merek baru dengan merek yang ada. Yang ketiga, merek induk atau parent brand adalah merek yang sudah ada yang melahirkan perusahaan merek atau submerek. Yang keempat, merek keluarga atau family brand atau merek induk yang sudah diasosiasikan dengan berbagai produk melalui
perluasan merek. Perluasan merek dibagi menjadi dua kategori umum. Yang pertama dalam perluasan lini atau lini extension. Merek induk dalam kategori produk yaitu rasa, bentuk, warna, bahan, dan ukuran kemasan. Yang kedua dalam perluasan kategori extension. Merek induk yang digunakan untuk memasuki kategori produk berbeda, seperti Honda yang menggunakan nama perusahaan untuk mencakup berbagai produk. Lini merek atau brand lini terdiri dari semua produk asli dan perluasan lini dan kategori dijual dalam merek tertentu. Selanjutnya bauran merek atau pilihan merek. Brand mix atau assortment adalah kumpulan semua lini merek yang disediakan penjual tertentu kepada pembeli. Selanjutnya varian bermerek. Branded varian yaitu lini merek khusus yang disediakan oleh pengecer atau saluran distribusi tertentu. Yang terakhir terdapat produk berlisensi. Lisensi produk adalah produk yang nama mereknya telah dilisensiasikan kepada produsen lain yang benar-benar membuat produk. Ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan atau customer equity adalah jumlah dari nilai-nilai seumur hidup seluruh pelanggan. Tujuan manajemen hubungan pelanggan (CRM) adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Nilai seumur hidup pelanggan dipengaruhi oleh pertimbangan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Akuisisi dipengaruhi oleh sejumlah prospek, probabilitas akuisisi dari suatu prospek, dan pengeluaran akuisisi per prospek. Retensi dipengaruhi oleh tingkat retensi dan tingkat pengeluaran retensi. Pengeluaran tambahan merupakan fungsi dari efisiensi penjualan tambahan, jumlah penawaran penjualan tambahan yang diberikan pada pelanggan yang ada, dan tingkat respon terhadap penawaran baru. Yang terakhir terdapat kesimpulan. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga pangsa pasar dan probabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Merek juga memiliki peran tersendiri yang berharga bagi perusahaan, yaitu 1. Merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. 2. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik dari produk itu sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.